Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi eutanasia. Nah, apa sih itu eutanasia? Kata eutanasia ini sebenarnya diserap dari bahasa Yunani, sehingga ia terdiri dari dua kata, yaitu eu dan thanatos. Eu sendiri itu bermakna senang tanpa sakit, dan thanatos itu berarti mati. Jadi eutanasia ini adalah mati menyenangkan dalam artian tanpa penderitaan dan rasa sakit. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI mengartikan bahwa eutanasia itu merupakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk atau orang, baik itu hewan peliharaan, yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang senang dan mudah, akan tetapi atas dasar pri kemanusiaan. Nah, jadi itulah dia tadi pengertian dari eutanasia. Next kita lanjut ke macam-macam eutanasia. Nah, macam-macam eutanasia ini ada banyak sekali. Ada eutanasia aktif dan pasif, ada juga eutanasia langsung dan tidak langsung. Oke. Jadi di sini pembahasannya memfokuskan kepada hukum dan fatwa dari eutanasia itu sendiri. Nah, bagaimana sih hukum melakukan eutanasia? Nah, hukum dari eutanasia ini adalah haram sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, menurut ajaran Islam, hukum eutanasia adalah haram karena hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia hanya berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dan eutanasia ini sendiri termasuk adalah perilaku pembunuhan, baik itu secara tidak langsung, meskipun ia bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dari penderita. Sebagaimana telah difirmankan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 156 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Imran ayat 156. Jadi hukum eutanasia yang berlandaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 156 adalah hukumnya haram. Yang kedua, eutanasia itu merupakan suatu tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana telah difirmankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguh Allah itu maha penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jadi hukum kedua eutanasia itu diharamkan karena itu merupakan perilaku bunuh diri yang Allah sangat murka terhadapnya. Yang ketiga itu adalah seseorang yang menderita suatu penyakit, betapapun parahnya dan sekalipun tidak ada harapan untuk disembuhkan atau hidup, adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia bersabar dalam menghadapi musibah atau tidak, maka ia akan sembuh. Demikian juga keluarganya. Oleh karena itu, ia tidak boleh meminta kepada dokter atau seorang ataupun orang lain agar dipercepat kematiannya, karena sungguh hal itu sangat diharamkan. Meskipun orang yang ingin dipercepat kematiannya itu ridho akan ia dipercepat kematiannya,
Tapi hukum yang seperti itu juga tetap berlaku haram, sebagaimana tadi telah dilandaskan dalam dua Al-Quran surah Ali Imran dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita tentang eutanasia. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan dari materi kita, yaitu eutanasia, dan semoga kita bisa menghindari perbuatan eutanasia ini di masa depan, baik itu keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.